Pembahasan sidang paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung terkait persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2022 dan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rapat diselenggarakan di Gedung Graha Wicaksana DPRD Tulungagung. Tujuh fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah menjadi peraturan daerah atau perda. Persetujuan bersama tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung di ruang Graha Wicaksana lantai 2 kantor DPRD Tulungagung tersebut. Asrori membacakan pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar memberikan catatan, himbauan, masukan, dan harapan kita semua agar perda ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Tulungagung, yaitu poin 1, berharap relokasi Pasar Ikan Kecamatan Bandung harus segera direalisasikan tahun anggaran 2023 ini. Poin kedua, berharap PAD dari tahun ke tahun harus ada kenaikan yang signifikan dengan mengoptimalkan dari sumber PAD yang sudah ada dan sumber PAD yang baru. Poin ketiga, pemberlakuan e-retribusi di dua pasar yaitu Pasar Panjerejo dan Pasar Ngunut harus diikuti pasar-pasar lain untuk meningkatkan kontribusi PAD di Kabupaten Tulungagung. Poin keempat, menindaklanjuti keluhan masyarakat untuk infrastruktur jalan tahun anggaran 2023 untuk perbaikan jalan agar segera dilaksanakan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara rapat paripurna kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung selaku pimpinan rapat paripurna. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir untuk melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Disampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua dan anggota DPRD, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, staf ahli, dan segenap jajaran kepala perangkat daerah serta hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah disepakati bersama bahwa rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka
persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan Ranperda tentang pajak daerah. Pada hari ini Selasa tanggal 27 Juni 2023, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun susunan rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Laporan pembahasan Pansus 3, laporan hasil pembahasan Badan Anggaran, 4. Pendapat akhir fraksi, 5. Pengambilan keputusan, 6. Penandatanganan dan penyerahan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 dan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 7. Sambutan Bupati Tulungagung. Kedelapan, penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin serta rapat paripurna yang berbahagia, memasuki acara kedua yaitu laporan hasil pembahasan Pansus 3. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin serta rapat paripurna yang kami hormati, anggota Pansus 3 DPRD Kabupaten Tulungagung pada masa sidang 2 tahun sidang 4 periode Januari sampai April 2023 ini adalah sebagai berikut. 1. Adrianto SPD, Ketua Pansus 3. 2. Yuli Natifah Triswati ST, Wakil Ketua Pansus 3. Yang ketiga, Dr. Haji Asmui MSI, anggota Pansus. Yang keempat, Haji Asrori Eza, anggota Pansus. Yang kelima, Haji Heru Santoso SPD, anggota Pansus. Yang keenam, Dr. Subani Sirap, anggota Pansus. Yang ketujuh, Haji Fuad Ansari, anggota Pansus. Yang kedelapan, Suharto Eza, anggota Pansus. Yang kesembilan, Sumarno, anggota Pansus. 10. Haji Widodo Prasetyo SP MNA, anggota Pansus. 11. Haji Fendi Junior MSE, anggota Pansus. 12. Sutomo SE, anggota Pansus. 13. Tehomson, anggota Pansus. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang utama. Maka pajak daerah dan retribusi daerah harus diatur jelas dan berkepastian hukum, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi wajib pajak. Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung ini dibentuk sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah. Materi muatan dalam peraturan daerah ini mengatur 2 hal pokok, yaitu pajak dan retribusi. Seluruh jenis retribusi juga ditetapkan dalam peraturan daerah ini dengan ketentuan bila tidak terdapat potensi hal demikian tidak dilakukan pemungutan. Hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk teknis peraturan diatur dalam peraturan Bupati sehingga diharapkan lebih responsif dan adaptif dalam penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung. Pansus 3 melakukan pembahasan Ranperda tersebut dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu tahap 1. Pembahasan bersama dengan kepala daerah yang dalam hal ini diwakili oleh tim asistensi pembahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan tanggal 6 April 2023. Tahap 2, mencari referensi pembanding dan landasan yuridis peraturan perundang-undangan terkait dengan Ranperda yang sedang dilakukan pembahasan. Yang ketiga, tahap 3 itu mengadakan koordinasi dan konsultasi ke stakeholder terkait. Kemudian tahap 4, pembahasan lanjutan bersama dengan kepala daerah
yang dalam hal ini diwakili oleh tim asistensi pembahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung dilaksanakan tanggal 4 Mei dan 11 Mei 2023. Tahap 4, pembahasan lanjutan sekaligus finalisasi bersama dengan kepala daerah yang dalam hal ini diwakili oleh tim asistensi pembahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan tanggal 7 Juni 2023. Sekaligus menyepakati dan menyetujui Ranperda tentang sistem kesehatan daerah ditunda penetapannya pada masa sidang yang akan datang karena menunggu rancangan undang-undang tentang kesehatan diundangkan. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pansus 3 merekomendasikan pada rapat paripurna hari ini Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan setelah dievaluasi oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah laporan Pansus 3. Mudah-mudahan apa yang telah dibahas oleh Pansus 3 DPRD Kabupaten Tulungagung bersama tim asistensi pembahasan perda Kabupaten Tulungagung selama ini bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas semua kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulungagung 27 Juni 2023. Pimpinan Panitia Khusus Pansus 3 DPRD Kabupaten Tulungagung, Ketua Sujanto SPD tanda tangani, Wakil Ketua Dwi Natifah Triswati ST tanda tangani, pembaca sendiri. Selanjutnya, laporan hasil pembahasan Badan Anggaran. Kepada yang bertugas dipersilakan. Mengawali pembacaan laporan Badan Anggaran ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami juga bersyukur bahwa Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung telah dapat menyelesaikan tugasnya dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 Kabupaten Tulungagung yang diharapkan berguna bagi masyarakat Tulungagung. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 Kabupaten Tulungagung diawali dengan melakukan kajian-kajian oleh masing-masing komisi beserta mitra kerja terkait. Dari hasil pengkajian tersebut kemudian Badan Anggaran DPRD melanjutkan pembahasannya bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk sinkronisasi dengan rancangan yang telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah yang boleh disimpulkan oleh Badan Anggaran untuk selanjutnya menjadi kesepakatan bersama. Adapun hasil pembahasan tersebut sebagai berikut: pendapatan daerah setelah perubahan 2.582.616.333 rupiah. Realisasi menjadi 2.042.582.447 rupiah 22 sen. Belanja daerah 3.303.497.987 rupiah. Realisasi 2.938.510.341 rupiah 20 sen. Surplus setelah perubahan 748.987.987
878.181.664 realisasi Rp279.927.894 1 sen. Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp782.732.342 realisasi Rp782.262.732.342 38 sen. Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp33.440.850.688 realisasi Rp33.454.850.688 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan silpa Rp0 realisasi Rp477.593.760.37 sen. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, pada kesempatan ini Badan Anggaran memberikan catatan-catatan guna perbaikan di masa mendatang antara lain sebagai berikut. 1. Dalam penganggaran kesejahteraan guru PAUD yang selama ini memprihatinkan diupayakan bisa meningkat. Selanjutnya, optimalisasi parkir SUD Dr. SK agar lebih diberdayakan guna kontribusi optimalisasi PAD ke Kabupaten Tulungagung. Adanya usulan penghentian KPI Andaya, kiranya pada pemangku kebijakan hal ini untuk dikaji ulang dan sebisanya pendapatan dari KPI Andaya lebih meningkat. Pajak penerangan jalan biaya yang cukup besar dan saat ini tidak menggunakan anggaran, diupayakan ada koordinasi dengan pihak PLN. Selanjutnya, kami juga mohon kiranya akan segera ada MOU antara pemerintah Kabupaten Tulungagung dan pihak desa terkait adanya relokasi pasar ikan Bandung dan sebisanya direalisasikan di tahun 2023. Selanjutnya, paket untuk infrastruktur jalan dalam persentase terpenuhi, tapi kenyataannya di lapangan banyak jalan yang rusak, kiranya untuk diperhatikan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan setelah mempertimbangkan berbagai aspek pembahasan, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung memberikan rekomendasi agar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 Kabupaten Tulungagung ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung. Dan sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun anggaran 2022 dan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan urutan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Fraksi Partai Golongan Karya. 4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. 5. Fraksi Partai Amanat Nasional. 6. Fraksi Gabungan Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang. 7. Fraksi Hati Nurani Bersatu. Apakah susunan urutan ini dapat disetujui? Sebagaimana yang telah kita sampaikan, kalau forum ini menyampaikan pendapat fraksi, apakah sudah ada komunikasi lintas pimpinan untuk diwakilkan atau membaca sendiri-sendiri? Untuk kesepakatan yang ditunjuk, berarti penyampaian pendapat akhir fraksi
sesuai komunikasi ketua fraksi diwakilkan ya. Untuk itu kepada yang bertugas dipersilakan dan fraksi lain mengikuti untuk menyerahkan pendapat akhir fraksinya masing-masing. Hadirin peserta paripurna yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap persetujuan bersama Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka perkenalah kami menyampaikan terima kasih kepada pertama kepada saudara pimpinan sidang paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi golongan karya untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap persetujuan bersama Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, kepada saudara Bupati yang telah menyepakati program legislasi daerah atau Prolegda untuk diadakan pembahasan dan persetujuan bersama menjadi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung. Ketiga, kepada tim pansus baik legislatif maupun eksekutif dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian pembahasan rancangan peraturan daerah. Hadirin peserta paripurna yang terhormat, salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu DPRD bersama Bupati membuat dan menetapkan peraturan daerah, sehingga akan menjadi arah kebijaksanaan serta pertumbuhan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Mengingat peran dan fungsi praktis ini, DPRD Kabupaten Tulungagung telah memproses, membahas dengan seksama, serta menerima masukan dari masyarakat dalam publik diri. Berkaitan dengan hal tersebut ke atas, fraksi golongan karya selalu mengingatkan dengan hati-hati yang paling dalam agar kita konsisten untuk menjalankan amanah perda yang telah dibuat bersama, khususnya kepada saudara Bupati sebagai kepala daerah. Mohon perda yang sudah ditetapkan agar hendaknya segera dilaksanakan. Hadirin peserta paripurna yang kami hormati, dengan memperhatikan dan mencermati dinamika pembahasan terhadap Raperda oleh anggota fraksi karya yang telah ditugaskan kepada pansus serta dilakukan telaah dan kajian fraksi golongan karya secara mendalam dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata, mengharap kemudian dan ridho Allah Ta'ala, fraksi golongan karya menyetujui bersama tentang Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung. Terkait data ini tidak perlu kami bedakan karena sudah dibacakan oleh salah satu bagian negara. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, dengan ditetapkan terhadap persetujuan bersama Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi perda Kabupaten Tulungagung, fraksi golongan karya perlu memberikan catatan, himbauan, masukan maupun harapan kita semua agar perda ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Tulungagung sebagai berikut. 1. Fraksi golongan karya berharap relokasi pasar ikan Bandung harus segera direalisasikan dan dimulai tahun anggaran 2023 ini dengan pertimbangan a. Penderitaan masyarakat sekitar pasar ikan Bandung semakin parah dan memprihatinkan semua pihak karena sudah cukup lama menderita sekitar 69 tahun, yaitu sejak tidak berfungsinya instalasi pengolahan limbah atau IPAL sekitar tahun 2014 yang lalu
mengakibatkan bau yang sangat menyengat dan tercemarnya air bersih di rumah penduduk sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. B. Tanah calon relokasi pasar ikan sudah jelas dan sangat strategis dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa yang akan ditempati serta seluruh tokoh masyarakatnya, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang bermaterai dan tanah tersebut tidak termasuk lahan sawah yang dihuni atau asli. 2. Fraksi Golongan Karya berharap PAD dari tahun ke tahun harus ada kenaikan yang signifikan dengan strategi mengoptimalkan pemasukan dari sumber PAD yang sudah ada dan menggali sumber PAD yang baru. 3. Fraksi Golongan Karya pemberlakuan e-retribusi di 2 pasar yakni Pasar Bandarjo dan Pasar Mulut harus diikuti oleh pasar yang lain untuk meningkatkan kontribusi PAD di pemerintah Kabupaten Tulungagung. 4. Fraksi Golongan Karya menindaklanjuti keluhan masyarakat dari hasil reses anggota DPRD terkait infrastruktur jalan Tulungagung, utama jalan kecamatan, jalan desa, bahkan untuk jalan kabupaten banyak yang berubah dan rusak. Maka diharapkan anggaran APBD tahun berikutnya dan seterusnya mohon ditingkatkan agar perbaikan jalan segera bisa ditindaklanjuti. Saudara Bupati, pimpinan Dewan dan hadirin rapat paripurna yang berbahagia, demikian pendapat akhir Fraksi Golongan Karya terhadap persetujuan bersama Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung ini disampaikan. Semoga pemikiran dan harapan yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam proses pengambilan kebijakan untuk membangun Tulungagung ke depan yang lebih baik. Apabila dalam penyampaian pendapat akhir ini terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya, Fraksi Golongan Karya hanya bisa menyampaikan permohonan maaf yang sejatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Daerah Tulungagung Ketua Haji Sukanto, Sekretaris Haji Politi Pembaca LDP Dewan Prasetyo. Untuk selanjutnya kita memasuki acara yang kelima, yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dan pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan tadi, pada dasarnya menyepakati dan menyetujui terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk dievaluasi kepada Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Demikian hasil kesimpulan dari pendapat akhir seluruh fraksi. Apakah ini sudah bisa disetujui? Hadirin serta rapat paripurna yang terhormat, selanjutnya penandatanganan dan penyerahan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Demi tertib dan lancarnya acara, kami serahkan sepenuhnya kepada pembawa acara. Akan didahului dengan pembacaan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. Kepada yang terhormat Bapak Sudarmaji Esos MSI, disilakan. Nomor 900/609/47.02/2023. Nomor 900/15/21.01/2023. Persetujuan bersama Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung tentang
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Pada hari ini Selasa, tanggal 27 bulan Juni tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. DRS Marioto Biro MM, Bupati Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Ayani Timur nomor 37 Tulungagung. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Marsono Esos, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. 3. Dr. Andes Haji Ali Masrud, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. 3. Dr. Andes Haji Asmuni MSI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Ahmad Barudin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan RA Kartini nomor 17 Tulungagung. Selanjutnya disebut pihak kedua. Menyatakan bahwa A. Pihak kedua telah membahas melalui rapat-rapat komisi, rapat kerja antara Dewan Perwakilan Daerah dengan eksekutif dan rapat fraksi, menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut di atas telah diajukan oleh pihak pertama. B. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui sebagaimana tersebut dalam huruf A sebagai berikut. Realisasi APBD tahun anggaran 2022. Romawi pertama, pendapatan daerah 2.442.482.447,22 Romawi 2, belanja daerah 2.983.588.591.23. Surplus defisit 209.927.894 rupiah 1 sen. Romawi 3, pembelanjaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan 782.262.732.342 rupiah 38 sen. B. Pengeluaran pembiayaan 33.454.850.680 rupiah. Pembiayaan itu 784.851.654 rupiah 38 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran silva tahun berkenaan 497.953.760 rupiah 37 sen. C. Pihak pertama dapat menerima dengan baik dan selanjutnya sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Demikian berita acara ini dibuat dan didatangani oleh kedua belah pihak dalam rangka kedua untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tulungagung 27 Juni 2023. Pihak pertama Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM. Pihak kedua Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung Marsono Esos. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Haji Ali Masrud. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Haji Asmuni MSI. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung Ahmad Barudin. Berita acara nomor 170/10/20.01.03/2023.
nomor 170/13/21.01/2023. Persetujuan bersama Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 bulan Juni tahun 2023, di ruang rapat Geraha Wicaksana DPRD dilaksanakan rapat paripurna DPRD. Kami yang bertanggung jawab ini: 1. Dr. Andes Mario Robilo MM, Bupati Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Ayani Timur nomor 37 Tulungagung, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Marsono Esos, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Karahati nomor 17 Tulungagung, selanjutnya disebut pihak kedua. Menyatakan bahwa A. Pihak pertama melalui tim asistensi membahas rangkaian peraturan daerah Kabupaten Tulungagung dengan pihak kedua melalui pansus telah membahas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan menyetujui rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dengan telah dilaksanakan penyesuaian dan perubahan. B. Bahwa terhadap beberapa substansi dalam rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah disesuaikan dengan substansi pada hasil pembahasan oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara ini. C. Bahwa pihak pertama sepakat dan menyetujui pembenahan atas substansi rancangan peraturan daerah sebagaimana tersebut dalam huruf A, dan selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk proses evaluasi. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rapat 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tulungagung, 27 Juni 2023. Pihak pertama Bupati Tulungagung Dr. Andes Mario Robilo MM. Pihak kedua Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung Marsono Esos. Selesai. Bupati Marioto Birowo mengatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan yang telah bekerja keras untuk meneliti, mengoreksi, serta menyempurnakan kedua ranperda yang telah disetujui bersama menjadi perda. Meskipun dalam pembahasan ada beberapa pendapat, pada akhirnya ranperda dapat disetujui dan akan diproses lebih lanjut untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini, kalau kena salah, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua, wakil ketua, beserta seluruh anggota DPRD yang telah memberikan dukungan sehingga laporan keuangan
pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2022 dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan bagi pelayanan masyarakat Tulungagung pada umumnya. Yang tentu saja prestasi ini merupakan hasil kinerja kita bersama yang telah diaudit oleh BPK. Adapun komposisi rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 secara singkat dapat saya sampaikan sebagai berikut. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan sebesar 2.482.616.333 rupiah. Realisasi pendapatan sebesar 2.482.482.449 atau terrealisasi sebesar 102,31%. 2. Belanja. Anggaran belanja sebesar 3.703.497.987 realisasi belanja sebesar 2.388.541.341 atau terrealisasi sebesar 87,45%. 3. Pembiayaan. A. Penerimaan pembiayaan sebesar 782.262.342.38 telah terrealisasi sebesar 100%. Mohon maaf, Pak Polres masih ada pelakas. B. Pengeluaran pembiayaan sebesar 33.854.850.688 rupiah telah terrealisasi sebesar 100%. 4. Silva sebesar 477.953.953.760 rupiah 37 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran silva tersebut dialokasikan untuk program pembangunan dan kegiatan prioritas yang belum tertampung dalam APBD murni dan akan dituangkan dalam rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2023. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini akan kami tindak lanjuti terhadap catatan-catatan penting baik yang disampaikan oleh Badan Anggaran maupun catatan-catatan dari fraksi. Terhadap catatan-catatan Badan Anggaran yang disampaikan tersebut segera kita tindak lanjuti tentang pelaksanaan agar apa yang sudah menjadi catatan dan sudah diaudit segera kita tindak lanjuti lagi. Juga terhadap catatan-catatan dari fraksi tentu saja juga sama yang menyangkut terhadap keberadaan pelaksanaan yang ada di lapangan segera kita tindak lanjuti. Berikutnya terhadap perda yang sudah disetujui nanti juga dalam pelaksanaannya segera akan kita adakan satu tindak lanjut yaitu berupa pengecekan di lapangan. Saudara pimpinan beserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang utama
Sebagai sumber pendapatan yang utama, maka pajak daerah dan retribusi daerah harus diatur jelas dan berkepastian hukum, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi wajib pajak dan wajib retribusi. Bahwa pajak dan retribusi sebagai pungutan yang membebani masyarakat, maka dalam pelaksanaannya harus diatur dalam peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah dibentuk sesuai dengan Perintah Pasal 94 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan pengaturan seluruh pajak dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah. Materi muatan dan dalam peraturan daerah ini mengatur dua pokok hal, yaitu pajak dan retribusi. Dalam hal pajak, seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipungut utamanya di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal retribusi, seluruh jenis retribusi juga ditetapkan dalam peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Saudara pimpinan beserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan harapan kita semua seluruh proses berkaitan dengan Ranperda dimaksud dapat dilalui dengan lancar dan tertib serta menghasilkan perda yang benar-benar dapat diterima dan bermanfaat bagi seluruh komponen masyarakat sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang ayem, tentrem, loyal. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore bagi kita semua. Salam, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Kegiatan hari ini adalah sidang paripurna Dewan dalam rangka Ranperda untuk pertanggungjawaban APBD tahun 2022 dan sekaligus Ranperda tentang pajak dan retribusi. Ini semua adalah merupakan yang pertama adalah sebagai tindak lanjut evaluasi dari BPK, di mana kita memperoleh wajar tanpa pengecualian dan tentu saja ada beberapa catatan dan sudah kita berdasarkan pengawasan sudah kita tidak lanjuti di lapangan. Terhadap pajak retribusi memang perlu diatur karena mengikat antara keberadaannya itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya perlu adanya penguatan sebagai dasar landasan hukumnya kita buatkan peraturan daerah. Pak tadi disinggung pasar Bandung. Iya, jadi pasar Bandung sekarang sudah ada titik terang yaitu ditempatkan di Subanjar. Kalau dulu di Suwaru itu ya mintanya sewanya tinggi, kemudian pendapatannya tidak mengikuti. Sekarang yang betul-betul ditempatkan yang representatif dan namun sewanya tidak terlalu. Kaitannya tentang pertemuan APBD 2022. Catatan-catatan fraksi sudah disampaikan. Ada skala prioritas yang harus diperhatikan oleh kepala daerah atau eksekutif. Yaitu kita tunggu, kita kawal tentang itu. Banggar juga menyampaikan catatan-catatan. Mana yang strategis, mana yang tidak. Itu nanti Banggar juga kita kawal. Itu saja. Terus, Pak, tadi disinggung terkait Cafe Ngandaya, Pak. Memang
dilihatnya nggak terlalu maksimal atau seperti apa? Spiritnya DPRD itu kan tupoksinya budget, legacy, anggaran, kontrol gitu ya. Maka ketika ada beberapa titik yang dianggap menurut perhitungan sementara kurang maksimal, tanda kutip pencapaian PAD menjadi catatan untuk ditinjau kembali. Karena sebenarnya kita kan memberikan dorongan eksekutif untuk mendapatkan PAD yang tinggi. Ketika PAD-nya tinggi, minimal proses pembangunan berikutnya memberikan daya dukung yang lebih maksimal, kan gitu. Jadi dinilai Kapingan Jaya belum memberikan potensi. Iya, dari serapan yang dipakai belum bisa memberikan kontribusi PAD yang maksimal sesuai dengan hitung-hitungan kita di legislatif. Gitu. Kalau lokasinya bagaimana Pak? Artinya akan maksudnya lokasinya? Lokasi Kapingan Jaya kan masih di Eksgurga. Loh, kalau lokasi kan sudah fitrahnya nggone ning kono to. Masa dileh? Kan tidak mungkin dipindah. Cuman persoalan yang perlu kita menjadi pembahasan utama di sini, masih efektifkah itu dilakukan? Kalau memang dilakukan ya silakan. Kita berikan dorongan. Ibarat kita manajer marketing, daya dukung apa yang harus dilakukan? Atau sistem pengelolaannya barangkali. Itu. Kita intinya mengawal agar eksekutif itu memberikan kontribusi capaian PAD yang lebih tinggi dari masing-masing titik-titik lokasi PAD itu sendiri. Tim Liputan, Toho TV.